Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan serta kesehatan pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada sore hari ini. Selamat siang kepada Bapak Amirullah selaku dosen pendidikan agama Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya dan rekan saya ingin mempresentasikan tugas kelompok pendidikan agama Islam yang bertemakan berhala-berhala modern dan kritikannya, yang akan dibacakan oleh Shirley Yarnas selaku saya sendiri dan kedua teman saya Dinda Eriza Ana Mahayat serta Shirley Dwi Oktaviani. Kepada Dinda dipersilakan. Ragam ekspresi dan simbol berhala modern. Dalam hidup beragama, penyembahan berhala seringkali hanya dianggap sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan lain. Penyembahan kepada benda-benda, patung-patung, ataupun segala yang berbentuk yang dinilai memiliki kuasa atau kekuatan di dalam bentuk tersebut. Di zaman modern ini, penyembahan berhala sudah beralih dan memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya sekedar dalam bentuk penyembahan terhadap benda-benda yang dianggap goib, tetapi mulai beralih ke hal-hal duniawi yang terlihat simpel dan bukan apa-apa. Ragam ekspresi dan simbol berhala modern. Penyembahan berhala modern lebih kepada hal membentuk ketika kita secara tidak sadar memfokuskan pada tujuan, tindakan sesuatu, hal yang bersifat duniawi dan hanya menyisakan sisa-sisa waktu untuk Tuhan, atau hal duniawi yang membuat manusia mengandalkan hal tersebut dan menjadi mudah khawatir ketika hal tersebut sedang menjauh. Dengan kata lain, kecanduan terhadap suatu hal yang berlebih sehingga fokus yang biasanya untuk Tuhan jadi beralih ke hal duniawi yang lebih menyenangkan, seperti game, internet, mengidolakan manusia, kekuasaan, musik, dan harta. Selanjutnya dibacakan oleh Shirley Dwi Oktaviani. Silakan. Ragam ekspresi dan simbol berhala modern. Sedangkan dalam Islam, berhala adalah benda atau makhluk hidup yang dipuja, disembah, dan didewakan yang dianggap akan membawa pada kemusyrikan. Keberadaannya tentu perlu dimusnahkan. Kita mengenal simbol-simbol berbentuk patung, ukiran kayu, atau dalam bentuk aksesoris gelang, kalung, atau lukisan. Ada lagi yang lebih kuno seperti jimat atau prasasti. Semua itu bisa menjadi berhala bila kita mempercayai benda tersebut memiliki kekuatan magis. Karena Islam sendiri memandang hal tersebut sebagai bentuk mempersekutukan Allah. Tapi kita lupa bahwa ketika berhala-berhala ini dihancurkan, diluluh latahkan macam kota Hiroshima yang dibom nuklir. Ada berhala-berhala baru yang muncul dalam bentuk lain. Contoh pertama, meminta kepada orang yang mereka anggap soleh dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meminta kepada wali-wali dalam wujud penyembahan terhadap kuburan mereka dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Manifestasi berhala modern dalam dunia keilmuan. Berbagai penyembahan berhala sudah ada sejak zaman kuno dulu. Bahkan sejak dunia ini mulai ada. Bentuk berhala pun beraneka rupa, seperti patung, arca, bangunan tertentu, dan benda-benda khusus. Ada yang berwujud manusia, binatang, dewa, dan lain-lain. Hal ihwal penyembahan berhala biasanya disebut paganisme. Dan ada pula yang menyebutkan kabalah. Hanya saja patung-patung telah berubah bentuk, berubah wujud, atau bahasa lainnya mengalami metamorfosis berhala-berhala itu.
Kini ada di rumah-rumah orang beriman, ada di saku celana atau baju orang-orang muslim, ada di dalam tas, mobil, atau menempel di tubuh kita kemanapun kita pergi. Selanjutnya akan dibaca oleh Shirley. Konsepsi manusia modern yang anti Tuhan. Di sini ada beberapa para ahli. Yang pertama di sini ada Isaac Newton menyebutkan bahwa alam semesta dan seisinya diatur oleh hukum matematik yang tidak dapat diubah. Yang kedua, di sini ada David Hume menolak kepercayaan keagamaan sebab ia tidak dapat dibuktikan secara baik oleh penyelidikan ilmiah maupun akal manusia. Dan yang terakhir di sini adalah Charles Darwin yang mengembangkan konsep biologis yang berkaitan dengan masyarakat manusia up-to-date atau progresif. Kritik atas pemberhalaan modern. Menjadikan berhala sebagai fasilitas atau apapun wujudnya tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Walaupun itu adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun bentuk fasilitasnya, melalui fasilitasnya mendekatkan diri kepada Allah, baik wujudnya berupa benda sakti, manusia sakti, ataupun jin dan makhluk halus yang lain yang sakti. Maka itu adalah berhala. Dan ciri-ciri berhala itu adalah sakti dan dianggap dapat menimbulkan mudarat jika tidak melakukan sesuatu sesuai anggapannya dan dianggap dapat menimbulkan manfaat jika dilakukan sesuatu sesuai dengan anggapan atau prasangka penyembahnya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.